Halo, saya Aurel dari Cerita Emas. Hari ini kita akan membahas satu topik yang semakin sering ditanyakan oleh banyak orang. Bagaimana membeli emas digital dengan aman, sekaligus menghindari kerugian yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Emas digital memang menawarkan kemudahan. Semua transaksi dilakukan melalui aplikasi, bisa dimulai dengan nominal kecil, dan sangat liquid. Tapi justru karena kemudahannya, banyak orang masuk tanpa memahami apa saja yang harus diperhatikan. Akibatnya, potensi rugi bukan karena harga emas turun, melainkan karena kesalahan memilih platform, salah memahami biaya, atau kurang mengelola risiko. Pertama, ketika berbicara mengenai emas digital, fondasi utamanya adalah satu hal. Platform harus benar-benar terpercaya. Dalam dunia secara fisik, keaslian emas ditentukan oleh kadar, sertifikat, dan reputasi toko. Dalam emas digital, semuanya bergantung pada integritas penyedia layanan. Ya, karena itu pengguna perlu memastikan bahwa platform yang dipilih memiliki izin resmi, diaudit secara berkala, dan memiliki rekam jejak yang jelas. Bukan sekadar aplikasi yang viral atau banyak diiklankan, melainkan lembaga yang memang menjalankan usaha penyimpanan emas dengan standar keamanan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kredibilitas platform ini menentukan apakah emas digital yang Anda beli benar-benar disimpan sebagai emas fisik yang setara atau hanya angka di layar. Selain aspek legalitas dan reputasi, transparansi biaya juga perlu diperhatikan. Banyak pembeli pemula terlalu fokus pada harga emas per gram, tetapi lupa bahwa transaksi digital memiliki struktur biaya tersendiri. Ada selisih antara harga beli dan harga jual yang disebut spread. Spread inilah yang menentukan seberapa besar perbedaan nilai ketika Anda ingin menjual kembali emas Anda. Jika spread terlalu lebar, Anda butuh waktu lebih lama untuk mencapai titik impas. Karena itu, penting melihat bagaimana platform menetapkan harga, seberapa kompetitif spread mereka, dan apakah ada biaya tambahan seperti administrasi, penyimpanan, atau biaya ketika ingin menukar emas digital ke fisik. Beralih ke poin berikutnya, emas digital tetaplah sebuah instrumen investasi. Artinya, Anda perlu memahami dengan jelas apa tujuan Anda sebelum membeli. Banyak orang masuk hanya karena ikut tren, lalu bingung ketika harga bergerak naik turun dalam jangka pendek. Sementara itu, emas pada dasarnya bukan instrumen yang dirancang untuk mencari keuntungan cepat. Fungsinya lebih sebagai pelindung nilai dan tabungan jangka menengah hingga panjang. Jadi tentukan sejak awal apakah Anda membeli untuk dana cadangan, persiapan masa depan, atau sekadar menabung rutin. Dengan tujuan yang jelas, Anda bisa lebih mudah membuat keputusan kapan harus membeli atau menjual, serta bagaimana mengatur proporsi investasi secara keseluruhan. Aspek lain yang sering dilupakan adalah pemantauan harga. Emas memang cenderung stabil dalam jangka panjang, tetapi tetap mengalami fluktuasi harian. Pemantauan harga bukan berarti Anda harus melihat grafik setiap jam, tetapi penting untuk memahami tren global yang memengaruhi pergerakan harga, misalnya inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi dunia. Dengan memantau harga, Anda bisa membeli di momentum yang lebih tepat atau menghindari keputusan impulsif ketika pasar sedang bergerak ekstrem. Satu hal yang membedakan emas digital dari emas fisik adalah fleksibilitas konversinya. Tidak semua platform menyediakan layanan penukaran ke emas fisik. Dan yang menyediakan pun biasanya memiliki syarat tertentu seperti jumlah minimal, biaya pembuatan, hingga ongkos kirim. Ini perlu dipahami sejak awal agar tidak timbul ekspektasi yang salah. Jika Anda memang ingin suatu saat memegang emas batangan secara fisik, pilih platform yang memiliki mekanisme konversi yang jelas dan tidak membebani. Sebaliknya, jika tujuan Anda hanya menabung digital tanpa niat untuk memegang fisiknya, cari platform dengan biaya rendah dan likuiditas tinggi. Dari sisi keamanan akun, meskipun terdengar sederhana, faktor inilah yang sering menjadi penyebab kerugian di dunia digital. Banyak kasus bukan disebabkan oleh platform yang buruk, tetapi karena pengguna kurang menjaga kerahasiaan akun. Password yang lemah, perangkat yang tidak diamankan, atau penggunaan jaringan publik untuk transaksi bisa membuka peluang pencurian data. Karena itu, biasakan menggunakan autentikasi 2 langkah, perangkat yang aman, dan kata sandi yang kuat. Mengamankan akun sama pentingnya dengan memastikan platformnya aman. Selain itu, emas digital tetap harus ditempatkan dalam kerangka portofolio yang seimbang. Tidak bijak menaruh seluruh dana investasi hanya pada satu instrumen, apapun bentuknya. Emas bagus sebagai lindung nilai, tetapi tetap memiliki risiko. Terutama jika ada kebutuhan mendadak yang memaksa Anda menjual dalam kondisi harga kurang menguntungkan.
Diversifikasi membantu Anda menjaga kestabilan keuangan dan memastikan setiap instrumen bekerja sesuai perannya. Satu risiko yang juga perlu dipahami adalah risiko teknologi. Karena semuanya serba digital, gangguan sistem, keterlambatan server, atau masalah akses bisa saja terjadi. Ini bukan berarti platformnya buruk, tetapi karakter alami dari dunia digital. Yang penting adalah bagaimana platform menangani masalah semacam itu, apakah mereka memiliki layanan pelanggan yang responsif, dan apakah mereka menyediakan saluran bantuan yang jelas ketika pengguna menghadapi kendala. Ya, dengan memahami semua poin tersebut, Anda akan jauh lebih siap untuk membeli emas digital tanpa perlu khawatir terjebak risiko yang tidak perlu. Prinsip utamanya sederhana, pahami tempat Anda membeli, pahami biaya yang dikenakan, pahami tujuan Anda, dan jaga keamanan akun Anda. Emas digital bisa menjadi alat menabung yang sangat praktis dan efisien, terutama bagi Anda yang ingin memulai dengan nominal kecil dan konsisten menambah saldo setiap bulan. Namun tetap gunakan pendekatan yang rasional, bukan sekadar mengikuti tren atau ajakan viral. Itu tadi panduan lengkap agar Anda dapat membeli emas digital dengan aman dan tidak merugi. Semoga penjelasan dari saya membantu Anda membangun kebiasaan menabung emas yang lebih bijak. Dari cerita emas, saya Aurel. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.